Podcast on the spot. Kali ini kita bareng siapa nih sama kawan-kawan kita nih? Oke, halo Pots. Kami dari Kenes. Yeay. Oke. Jadi kali ini kita mau ngobrol sama band ya. Jadi Kenes ini band ya. Betul, Kenes betul. Band. Yes. Oke. Bisa kenalan dulu nih sama teman-teman semua, oke. mungkin kenalin dulu. Ya. Silakan. Oke, halo kita dari Kenes, terima kasih Pots. Oke, dari gue dulu, gue Mulia Rahmat Utomo, biasa dipanggil Momot, gue posisinya sebagai vokal. Gue Daniel, posisi sebagai basis. Gue Ocit sebagai gitaris rhythm. Gue Devon sebagai gitaris lead. Gua George sebagai drum. Oke, jadi kalian ini kalau boleh tahu awal mulanya kenapa bisa terbentuk sebagai Kenes? Kenes bener ya namanya ya? Ya betul, Kenes, betul. Ya. Iya. Awalnya gimana sih? Gitu loh ceritanya. Oke, ya jadi dari Kenes itu terbentuk di tahun 2024 ya, 2024 16 Agustus. Waktu itu gue emang sama Hafiz emang berencana ada keinginan pengen ngeband lagi gitu setelah lama vakum, karena sebelumnya memang gue berdua ini emang udah lama ngeband, terus vakum, terus kepikiran pengen ngeband lagi lah gitu. Jadi gue berdua ngebentuk, ya udah akhirnya ngeband biasa aja sih awalnya pada saat itu gitu. Jadi pengen banget ngeband lagi aja. Gimana kalau dari Apis sendiri nih, gimana Apis? Ada tambahan? Bener gak tuh kira-kira? Ya kurang lebih bisa sama. Bener nggak? Apa palsu? Coba divalidasi Benar, dulu itu ya kan? benar yang dibilang sama Omot, sebagai pondasi dasar Kenes itu memang diawalinnya gue sama Momot. Nah habis itu kita berkembang, nambah personil, dilengkapin sama sama Daniel. Bener, panggilan gue Bennett BTW. Iya, panggilannya Bennett ya. Panggilannya Bennett. Biasa dipanggil Bennett. Si Hafiz juga lupa nyebutin nama asli. Oh, gitu. Ya nama gue Hafiz, ya, Hafiz tapi atau biasa Ocit? Ocit boleh, bebas lah itu mah. Bebas juga. Nah. Asal jangan pergaulannya aja ya. Oke, siap. Nah itu Baik, kita emang sering bercanda gini ya, di mengalir podcaster bakal sering bercanda. Jadi pertama gua mau terus nambah personil, masuklah Bennett, Devon dan George gitu. Nah itu kita memproklamirkan bahwa tanggal lahirnya itu adalah 16 Agustus tahun 2024. Mulai dengan bendera Kenes gitu. 2024. 2024 ya, nih kebetulan hari ini pas 2 tahun tag. Makasih banyak deh khususnya buat podcast on the spot, udah mau wawancarain kita di hari ulang tahun kami yang kedua tahun. Segenap Pots mengucapkan sama-sama. Iya. Oke. Jadi mungkin ada tambahan nih dari Tambahan. yang lain. Terbentuknya Kenes ya? Iya, ngumpulnya gimana tuh? Kok mau sih diajak ya kan? Gimana? Kalau gue Kenal kebetulan sih memang dari awal tuh emang sama Hafiz gue udah ngeband sebelumnya. Dan alhamdulillah hubungan terjalin dengan baik, silaturahmi terus berjalan. Terjalin dengan baik, alhamdulillah ya. Terus kebetulan Hafiz infoin lah kalau dia sama Momo tuh punya materi yang bagus-bagus, yang banyak-banyak. Terus oke, gue mau, asal yang penting ininya jalan aja, gue bilang gitu. Jadi ya alhamdulillah gue masih dipercaya sama Hafiz lah sebagai teman bandnya gitu, sama Omot. Oke, siap. Gitu. Tuh Bang Devon diem-diem aja coba. Kebetulan Bang Devon ini adik gue kebetulan. Oh, Kebetulan adiknya. adik gue. Iya. Salam kenal Bang Devon. Salam kenal juga. Dix dong. Kalau gua sih awal masuknya juga gara-gara diajak sih awalnya sama Bang Apri sama abang gua juga kan, Bang Daniel. Iya makanya. Dicabut. Iya. Dicabut. Iya. Iya juga ya. Bener sih, nggak salah.
Awalnya ya udah gue ikut-ikut aja kan, main-main iseng. Ternyata punya project serius. Jadi akhirnya ya udah diseriusin juga lah. Nih, kalau dari Bang Jordi gimana Bang? Nih Bang Lu jadi hostnya gini? Bang Jordi. Nggak apa-apa, Oke, biar kalau dari gua sih jelas memang nih. kebetulan ke gua, Omot sama Apis tahun 2014 tuh pernah ngeband bareng lah gitu, dan tahun 2024 itu kalau nggak salah mereka adalah kontak ke gua lagi buat ngajakin ayo ngebentuk lagi yuk, bermusik bareng lagi yuk, dan gua coba dengerin seperti apa dan gua tertarik sih untuk ngeband bareng mereka lagi, kira-kira gitu sih. Jadilah Kenes Ya. Nah, Kenes. kalau Kenes sendiri itu boleh diceritain nggak artinya gitu loh? Kenapa Arti namanya dari Kenes? Kenes gitu ya. Kenes apa Kenes? Oke, Kenes ya. Jadi pada saat itu gue sama Apis lagi mikirin nama band lah. Gue nyari-nyari, searching, gue pengen yang satu kata penyebutannya gitu, jadi simple gitu. Terus kita nemu lah dari scan jaringan yang cukup lama, kita nemu namanya Kenes. Itu kita ambil tuh dari bahasa Jawa ya, bahasa Jawa yang artinya anak kecil yang lincah, menawan, menarik, yang suka cicilan. Nah, kita ambil positif dalam bermusiknya itu adalah semangat yang meluap-luap untuk terus berkarya sih, kalau yang gua Semangat dari bocah. seorang anak kecil yang selalu yang aktif, yang menarik, menawan. Itu jadi itu yang kita terapkan di musik, soal musik ya, kalau di band Kenes sendiri gitu. Itu sih yang kita ambil. Sebenarnya awalnya juga gue kepikiran sama Apis tuh pengen bikin band punk tadinya, gara-gara lagi suka satu band Oh, lah ini gitu. alirannya apa nih? Kita alirannya pop alternatif. Oh, pop. Tapi kita bebasin di alternatifnya untuk kita lebih berkreasi lagi gitu. Gitu jadinya ya kita ambil nama Kenes, ya simple, enak penyebutannya satu kata aja, terus ya udah. Lebih kayaknya ini juga ya. Iya apa betul. namanya? Betul, orang belum. Oh gitu. Iya iya. Lebih apa ngejual. Iya lebih iya betul menjual. Membara, semangat meluap-luap Betul. untuk Pokoknya semangat terus terus. berkarya. Yes. Betul. Nah, terus siapa yang pertama kali ngebentuk band? Tadi udah diceritain, mungkin lebih dalam lagi kalau dari Hafiz sama Gimana Mas Hafiz? Momot. Nih lanjut dari sebelumnya kita udah pernah podcast juga sih sebenarnya sama Hafiz sama Momot ini. Iya, betul. Nah, ini melanjutkan daripada podcast sebelumnya gitu ya. Ya, Mungkin kalau disambungin dikit. kawan-kawan Pots, apa nama panggilan fanbase-nya apa? Manggil kawan-kawan Pots Lover. Pots lovers. Untuk para Pots lovers, Iya. scroll ke bawah video itu tuh ada podcast kami, Hafiz, gue sama si Momot di podcast sama Komet. Nah, saat itu tuh memang kita dari sejak bikin podcast itu juga memang gue sama Momot itu emang pengen bikin project lah gitu, sebuah project bermusik menghasilkan karya gitu loh. Nah, di podcast itu juga kan kita mainin lagu Menghapus Karma tuh. Iya. Nah, judulnya Menghapus Karma, lagu Momot. Nah, terus setelahnya itu kan ngejabarin beberapa lagu gua yang ada tapi belum bisa dijadiin belum diproduce lah gitu. Nah, Kenes ini terbentuk itu sebenarnya alurnya tuh dari situ tuh, dari yang dulu kita ngeband. Follow up. Iya, jadi berkelanjutan lah gitu. Gua punya lagu, Momot punya lagu, mau dijadiin nggak cuman Eco band berarti apa? Green band. Iya, gimana maksudnya berkelanjutan. ya intinya Iya. Kenes ini kalau secara bendera Kenes 2024. Iya. Tapi kalau secara kita jammingnya gitu, itu udah lama, udah dari tahun 2022 2023 lah gitu. Tapi memang kita belum tetap personilnya. Personil yang tetap cuman gua sama Momot gitu. Jadi drummernya ganti-ganti, basisnya ganti-ganti, gitarisnya ganti-ganti, bahkan
posisinya juga nggak kayak gini tadinya. Nah, gua kadang main bass, kadang Omot main gitar. Jadi intinya berkembang sampai kita yaudah kita pakai bendera band yang jelas namanya siapa, namanya Kenes. Nah, kayak gitu jadi. Kita itu bisa diceritain nggak mengenai arti dan asal usulnya, asal usul sementara Ya. kita. Alhamdulillah ya, kami setelah 2 tahun ngedekem aja di dalam studio, akhirnya mengeluarkan karya sementara kita. Udah rilis juga tuh di semua platform digital, Spotify, YouTube Musik dan lain-lain. Nah, kita judul lagunya itu sementara kita. Ya. Nah, itu yang menciptakan vokalis kita, saudara Momot. Ya mungkin bisa dijelasin lebih detail. Yes, untuk 1 tahun lebih ini ya akhirnya bisa menelurkan satu karya first single kami yang berjudul Sementara Kita. Jadi tadi apa? Apa tadi? Maksudnya ceritain sedikit Oke. tentang lagu itu. Sementara Kita ini gue ciptakan ini dari suatu hubungan CWK dan CWK. Asik. Cewek. Yes. CWK dan CWK, cowok dan cewek. Ya, suatu pasangan hubungan, satu hubungan pasangan yang jadi kenapa hubungannya itu stagnan aja gitu ya. Sebenarnya kan karya yang diciptakan itu kan dari keresahan sang pencipta ya, dari yang nyiptain maksudnya, sang pencipta lagi, dari yang nyiptain, dari keresahan lah kan karya suatu karya itu kan terbentuk kan dari suatu keresahan, Dari keresahan lu, kan dari- lu yang menciptakan kan. Iya, yes, betul. Terus kalau sementara kita ini, ya itu dari suatu hubungan pasangan ya yang stagnan, ngelihat kok hubungan orang lain itu lebih bahagia gitu kayak. Ini Jadi- tentang lu atau jadi- lu ngelihat orang Ya, lain? tentang ya Lu ngelihat. orang lain lah. Oh, orang lain. Iya. Masa gue sebutin? Iya, maksudnya dari pengalaman pribadi Yes, apa? Oh, pribadi. Orang pribadi udah. Ya oke lah, orang pribadi. Pengalaman pribadi seseorang. Yang pokoknya tentang cowok sama cewek yang hubungannya stagnan gitu kan. lihat, hubungan orang lain kok lebih bahagia ke sementara kita kok gini-gini aja ya hubungannya. Apa dipilih lagu sementara kita ini untuk singlenya Kenes? Ya, ini untuk prosesnya gue menciptakan, gue sama Hafiz menobatkan untuk sebagai Rosyid dan Hutomo di lagu ini. Mungkin Hafiz bisa bantu ya untuk menjelaskan soal Klarifikasi ya guys. asik soal lagu kenapa kita pilih lagu ini gitu ya. Ya sebagai single pertama, kalau dari gue pribadi prosesnya cukup panjang, banyak aransemen yang ubah-ubah, banyak akhirnya tercipta lah gitu, sesuai yang kita inginin gitu, banyak itulah yang paling, kalau sih dari gue sih itu sih ya. Coba Abang Hafiz silakan dilengkapi kalau ada. Iya. Maksudnya tadi Omat itu ngomong kan lagu ini terciptanya itu dari Momot. Iya. Tapi kalau dari segi penulisan penciptaan lagu biasanya kan ada tuh lagu penciptanya siapa gitu kan. Yes. Nah, kami sepakat, kami berdua, gua sama Momot tuh sepakat, siapapun penciptanya di antara kami, nama penciptanya itu adalah Rosyid Hutomo. Rosyid itu nama belakang gua, Hutomo itu nama belakangnya Momot. Oh, karakter gabungan. Gabungan di antara berdua. Itu inspirasinya dari band The Beatles, Lennon McCartney. Jadi mereka berdua kalau lagunya ciptaan John Lennon atau ciptaannya Paul McCartney, tetap namanya itu ciptaan oleh Lennon McCartney gitu. Nah, kami terinspirasi dari situ gitu kan. Nah, itu dia. untuk saat ini memang ciptaan Momot. Tapi tetap dinamanya itu Rosyid Hutomo. Itu begitu juga ntar dengan lagu-lagu selanjutnya, walaupun gue nyiptain itu tetap Rosyid Hutomo. Beda nanti kalau misalnya George yang nyiptain, Bennett yang nyiptain, Devon yang nyiptain, itu namanya atas nama masing-masing. Kayak gitu. Itu yang dimaksud Momot tadi. Mungkin yang lain melengkapi, coba Ya. arti makna lagu ini dari segi drummer, coba Bang George. Oh, mungkin gini ya. Jadi
ngejelasin lagi sedikit. Tadi Oke. Momot menjelaskan karena dasarnya lagu yang dikasih ke kita dari materi Momot. Momot kan punya materi lagu nih. Yes. Dia punya isian gitar dan lain-lain dikasihlah ke kita. Mm-mm. Nah, tapi kita pun Kenes terimanya nggak langsung yang Omot bikin itu kita tag, nggak kayak gitu. Jadi kita masing-masing punya sisi kreatifnya masing-masing. Jadi gua ada isian yang gua kasih di situ, Devon juga begitu, George juga begitu. Jadi masing-masing di lagu sementara ini ada kontribusinya lah. Oh, Gitu. Dari sudut pandang sisi kreatifnya. Kayak Georgie ada sisi kreatifnya di bagian drum gitu, ada isi-isian dia kayak gimana, Jos? Silakan. Sisi Ya paling ya isian-isian manis aja sih. Kayaknya ini drumnya enakan digini ini gitu aja sih. Paling jadi kayak temponya apa segala macam. ya isiannya kayaknya enakan Kan kalau mungkin dikasih. ketukannya ada yang apa dari lu kan pribadi gitu. Bener, kayaknya ini ditambahin tom enak deh kayak gitu-gitu sih. Paling. Ada Jadi kayak saran-saran lah gitu. Untuk sound drumnya itu dibebasin lah ke lu, yang penting Betul. ngikutin dari si utamanya lagu sementara kita itu ya. Gitu. Ya betul, masih nyambung lah, masih Chordnya masih ada, tapi ada pemanisnya sedikit gitu lah. Iya. Dari idenya George gitu. Kalau gitarnya mungkin sama Gitar tadi udah gua. Nah, ini iya gitar melodi. Yang melodi itu yang nyari si Melodinya? Devon. Oh, oke. Gimana tuh? Gua nyari melodi sih awalnya lihat-lihat chord dulu ya. Kayak ya berunding sih. Iya sih maksud gua kayak gua awalnya ngulik-ngulik bareng Bang Apis, nyari-nyari melodi. Gua nanya-nanya ini gimana, bagus nggak? Sekalian nyari isian-isiannya juga kan. Pemanis-pemanis lagunya di bridge. Terus udah sih gua gitu doang. Berarti apa namanya? Melodinya sebelumnya udah ada atau lu bikin baru gitu? Oh belum, Jadi kayak belum. Melodinya belum ada oh sebelumnya. berarti baru Baru diselipin di lagu itu. Iya. Dan prosesnya adalah kayak Ngulik bareng ngulik gua. bareng Iya, segala macem nyari. gitulah ya. Benar-benar. Baru diaplikasiin ke lagu itu. Iya betul. Nah ini kalau Mas Bennett abangnya ya, Mas Ben. Iya dari kalau bassnya gitu juga apa? lagu sementara kita sih kenapa jadi single Kenes sih kalau menurut kita bareng-bareng waktu dikasih ini lagu sama Momot, menurut kita nih wah ini lagu cocok nih buat ini kita masuk ke genre kita lah. Terus juga ini lagu termasuk yang easy listening gitu kan. Akhirnya kita kulik lah bareng-bareng aransemennya semua. Sebenarnya sih intinya dari drum semua, bass, gitar, vokal, rhythm itu kita kulik bareng-bareng semua. Jadi setelah rembukan memang di awal itu ada beberapa lagu lah kita kan. Cuman akhirnya kita putusin sementara kita jadi single pertama kita karena ya itu easy listening dan juga lebih masuk ke genre pop kita lah gitu. Kalau perasaannya pas mendengar lagu sementara kita ini, apa yang dirasakan dari masing-masing kalian? Perasaan pas denger lagunya. Iya, kan mungkin kalau Hapi sama Momot kan udah sering denger ya sebagai Pencipta. yang penciptanya kan. Kalau yang lain nih, menurut kalian apa nih? Kalau gue sih denger Maksudnya lagu kesannya gitu loh pas kesannya. denger. Iya kayak pas pertama kali denger tuh kayak, wih asik nih apa? Kayak perlu ditambahin apa deh biar lebih manis kayak gitu kan? Dari yang awalnya banget gitu pas dengar kayak gitu. Gue pas denger banget awal tuh dikasih Momot langsung gue oh ini lagu sedih nih gitu. Kebetulan Itu yang langsung apa intinya kesedihan itu yang kita angkat dari lagunya gitu. Jadi langsung gue notice wah cocoknya lagu buat diangkat jadi single gitu. Jadi awalnya pasti gue liat denger lagu ini wah lagu sedih nih gitu. target pendengar sendiri mungkin ada nggak sih yang di awalnya tuh ditargetin buat pendengar gitu?
Kalau target pendengar sih kita nargetin spesifik sih enggak. Cuman mungkin ya lagu ini lebih relate mungkin ke gen-gen milenial yang mungkin hubungannya sudah antara mau pacaran udah lama, terus dia mau merit gitu kan. Oh, berarti Biasanya- masih belum biasanya- merit nih. Iya, biasanya gen-gen milenial tuh yang putusannya merit atau enggak nih gitu kan. Nah, itu Oke. mungkin di situ tuh kebimbangan itu tuh mungkin relate-nya sama lagu ini gitu. Mungkin kalau ke Gen Z beberapa mungkin relate juga sih yang pacaran lama, yang tapi mungkin mereka udah mau nikah juga gitu. Intinya sih lagu ini lebih ke kan tentang lagu yang harus ini kok gini-gini aja sih hubungannya gitu. Jadi Yang stagnan pokoknya benar gitu. gitu. Jadi banyak kan relate mungkin ke gen milenial sih gitu. Jadi digalauin aja lah lewat lagu ini ya Benar, kan. galauin Siapa tahu, aja, keluarin aja sedihnya. iya, nanti siapa tahu ada solusinya. Benar, Iya kan? biasanya gitu. Terus menurut kalian sikon atau suasana apa yang cocok buat dengerin lagu ini? Nah, vokalis dulu nih. Oke, kalau dari gue seneng kalau dengerin pas lagi berkendara motor, lagi nyetir motor, karena gue bisa theater of mind gue tuh jalan gitu kayak, Oh, iya. itu suasana kayak gitu tuh gue senang di sore-sore gitu. Terus kalau mau tidur sambil kita menjamin mata gitu ya, Sambil dengerin lagu itu kayak, soalnya gue suka dinamika lagu ini gitu, dari yang pelan dulu, terus distorsi di ref kedua menuju ending gitu, gue suka. Jadi di situ yang bikin gue pas lah momen-momen kayak gitu yang buat didengerin lagu ini gitu. Oke. Kalau dari Bennett mana? urut aja lah biar asik. Benar. Kalau gue sih suasana paling enak ya kalau gue pribadi dengerin, gue nih agak random nih sebenarnya. Jadi kalau gue denger lagu itu mungkin banyak orang kayak morning, siang, sore, malam itu ada lagu-lagu sendiri tuh. Kalau gue mungkin tipenya agak emang suka lagu sedih gitu, lagu galau. Jadi momen lagu sedih nih kadang-kadang gue dengerin di pagi hari, kadang-kadang gue dengerin mulai mau ngantor, sebelum ngantor, di meja kantor, kadang gue setel Itu aja. emang Iya. mellow lah. Malah ya, lagu sedih itu jadi kayak semangat gue aja gitu. Jadi gue santai, lebih rileks kadang gitu sih. Jadi gue kadang beberapa momen kayak mau ngantor, mau mulai kerja gitu, kadang gue setel aja tuh untuk lagunya. ngumpulin semangat ya. Benar, malah jadi rileks guanya gitu. Kalau gue sih pas lagi me time ya, kadang kalau lagi misalkan gue lagi jalan sendiri nongkrong, kayak misalkan gue nongkrong di Indomaret gitu kan, di kursi Indomaret sama Golda tuh kan Itu biasanya kan. pas banget tuh. Nah, Wah. lagu galau kan. Mejanya tuh kan ada tuh meme kan. Meja sama kopi. Kursi Indomaret dengan Golda kan. Laki-laki ya kan, tiba laki-laki tidak bercerita ya kan. Aduh, tapi dengerin Kita lagu kursi Indomaret. sementara kita ya kan. Tuh, gitu guys. Bener. Nah, Saat gitu kan kayak gue dengerin aja kan, jadi galau juga kan jadinya. iya. Pokoknya curahkan aja lah ya pas Iya. lagi. Apalagi kalau lagi hujan-hujan juga tuh pas tuh. Waduh. Wah. Sambil ngerokok. Waduh. gitu. Iya iya itu. Nah, Gue sih ya kayak gitu sih kalau lagi me Oke, time siap. sih. Mm. coba Kalau Bang gua Ocit. tuh apa? Oh ya. iya Bang Ocit. Saya sampai lupa nama saya sendiri. Waduh. Real kan nih real. Ya sebenarnya jawabannya udah dijawab semua sih, kondisi-kondisinya lagi kayak gimana, tapi kalau secara suasana hatinya ya paling enak nih didengerin pas lagi bimbang, pas lagi nggak tahu arahnya mau kemana gitu kan, dengerin tuh makin bingung kan, tapi tenang aja, di bagian terakhir Calm. ada solusi atas kebimbangan tersebut gitu. Apa tuh Bang Ocit? Nyanyiin lirik terakhirnya, Mot. Pokoknya di part terakhirnya itu pas sebelum outro itu ada jawabannya dari kebimbangan-kebimbangan. Oke. Jadi Dengerin aja lah. dengerin aja Dengerin pokoknya aja, di guys. bagian terakhir itu. Biar enggak nanti nggak bisa tidur ya. Nah, selesaikan semuanya dengan Pokoknya nah, gitu. itu. Ya, Bro George. Oke, bingung juga ya karena jawabannya udah diwakilkan semua gitu. Pokoknya dengarkan setiap saat Iya. gitu lah pokoknya. Pokoknya ya Relate dengan buat semua. teman-teman yang sekiranya lagi gundah gulana, lagi bingung, lagi ngerasa hubungan
dengan pasangannya ini kok kayaknya gini-gini aja gitu ya. Mungkin dengan adanya lagu ini bisa mewakili suara hatinya teman-teman gitu yang Siap. bisa didengerin, mungkin suasananya lagi di jalan, entah mau tidur atau mau berangkat kerja, itu bebas, itu pilihan dari teman-teman semua. Oke, kira-kira gitu aja. Oke, super sekali. Dari gua mas. Super. Oke, lanjut. Kalau misalkan ada satu lirik di lagu sementara kita, itu lirik apa yang paling ngena di hati para personil? Mungkin dari abang dulu, lirik potongan sepenggal lirik gitu. Ya ada di kata-kata paling akhir sih sebenarnya. Oh, Cuma oke, kan oke. Pokoknya nanti dengerin aja ya, lah ya, pokoknya guys. dengerin aja. Ingat. Kalau dari saya, kalau dari teman-teman yang lain belum tahu. Iya, tapi ya bener sih, coba dengerin aja sendiri nanti. Iya. Mungkin bisa menemukan jawabannya ya kan. Ya, di betul, dalam lagu betul. itu. Oke nih, terakhir nih. Kalau saja dan amin, semoga nanti Kenes jadi besar ya, sudah banyak dikenal. Amin. Dan kira-kira dari lima kalian ini, apa yang ingin kalian ceritakan tentang perjalanan Kenes gitu, dan cerita tentang single pertama ini, makna dari Kenes lah, cerita. Ya kalau alhamdulillah amin lah kalau kita jadi terkenal ya, lagu kita terkenal. Kalau yang Harapan mau lah, harapan. Kalau yang mau diceritain sih dari kita ya, intinya kita main musik itu udah lumayan lama lah ya. Lumayan lama, bertahun-tahun lah lumayan. Cuman yang kita kutip sih selama bertahun-tahun ini, intinya kalau bermusik itu ya tetap berkarya aja, terus berkarya secara hati, keluaran dari hati. Jadi intinya kita itu senang jadi ngerjain musik ini tanpa beban. Ya, apapun yang dikeluarin, apapun yang jadinya itu lagu seperti apa, musik itu nggak pernah salah. Yang ya apa namanya, semua pendengar itu bebas mengekspresikannya kayak gimana. Intinya bermusik terus, jangan pernah putus harapan untuk main musik. Sementara kalau itu hobi lu, emang jalin aja terus. Jadi enjoy aja sama main musik, gitu sih kita mah. Gitu harapannya. Mungkin ada yang mau nambahin lagi pesan. Vokalis nih. Ya kalau dari gue harapannya itu aja sih. Bisa lebih dikenal lagi ya. Bisa diterima di masyarakat untuk lagu pertama kali dan karya-karya selanjutnya gitu ya. Paling itu aja sih kalau dari gue harapannya. Amin. Ya udah, mau tambah lagi? Mau nambah? Udah sih. Oke. Udah. Oke ya, jadi ya harapannya sih kita doain semoga Kenes bisa sesuai dengan harapan personil ataupun semuanya ntar yang nonton ya. Dan jangan lupa dengerin lagu sementara kita. Ingat tuh di outro-nya ya tadi. Ya, ada jawaban dari segala jawaban ya kan. Enggak, bukan segala jawaban. bukan. Apa untuk kasus ini Oh aja. iya, kasus segala ini aja. jawaban Sorry. ada pada yang maha kuasa Klarifikasi. kalau gitu. Oke, siap. Oke, mungkin nanti kita bisa ada kesempatan lain kalau udah terkenal ya kan. Ya, intinya kalau kita udah terkenal, kita nggak lupa siapa yang bawa kita kan. Wih, itu dia. Saudara Pots Podcast on the Oke, spot. siap. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu dan